Selamat siang pemirsa catatan Olga. Hari ini Olga ketemu lagi sama pemirsa di rumah dimanapun berada. Mudah-mudahan siang hari ini siang yang sangat membahagiakan. Luar biasa. Ada seorang anak yang kepingin ngebahagiain orang tuanya. Karena dikabarkan rumah kedua orang tuanya habis terbakar. Anak ini bernama Alif. Alif ini sudah mengirimkan emailnya untuk supaya catatan Olga bisa membantu kedua orang tuanya untuk bisa membangunkan rumah supaya bisa ada tempat tinggal. Seperti apakah Arif ini yang akan bertemu dengan Olga? Jangan kemana-mana, tetap di catatan si Olga. Saat ini, Olga akan menemui Alif, seorang anak yang mengirimkan surat ke catatan si Olga, agar tim catatan si Olga bisa datang menemui ibunya. Pemirsa catatan Olga, sekarang saya mau menuju tempat pekerjaannya Arif. Arif dikabarkan putus dari sekolah karena berniat baik untuk membantu kedua orang tuanya. Seperti apakah sih kapan Arif ini dan kenapa dia bisa berhenti sekolah? Saya akan masuk ke pekerjaan. Assalamualaikum. Ya. Siapa ini? Alif, Pak. Kamu kerja di sini? Belum berapa lama? Baru 2 minggu, Pak. 2 minggu. Kenapa kamu nggak sekolah? Nggak punya biaya, Pak. Rumah aja belum dibangun. Rumah itu bekas kebakaran. Iya, Pak. Habis semua. Habis, Pak. Udah juga di tenda, Alif. Tidur di tenda. Malam kebocoran. Tadi malam juga kebocoran karena hujan. Iya. Oh gitu. Sini Arif sama Kak Olga. Kenapa Arif kok bisa ngirim email ke catatan si Olga? Karena Alif nggak punya biaya buat membangun rumah. Alif kerja. Alif buat bantu-bantu mama sedikit-sedikit. Kedua orang tua masih ada. Papa udah nggak tahu, Pak, kemana, Pak. Mama kamu sekarang lagi ngapain? Lagi kerja, Pak. Kerja di mana? Kerja di belakang. Di belakang. Iya. Bisa anterin Olga. Iya. Alif. Tadi Alif bilang katanya nggak punya uang buat biaya sekolah. Alif kok pakai behel Dapat gratisan, Pak. Dapat gratisan. dapat gratisan. Iya. Oh, kenapa kok bisa dapat gratisan? Dan Alif ngajuin juga biar bisa pakai behel, Kak, biar bisa ke dalam. Soalnya Alif malu diledekin teman-teman. Alif malu diledekin teman-teman. Biar bisa ke dalam. Apa yang ke dalam? Makanya Hah? Emang gigi lu di luar? Hah? Pemirsa catatan Olga, ini Alif yang mengirimkan email ke catatan si Olga, ya. Alif yang paling ganteng menurut dia, makanya giginya makin dibehel. Ya. Biasanya orang pakai behel kawat gigi. Kawat yang depan MPR. Tuh Arif, Kak Olga tuh lagi sakit. Nggak suara, nggak hati, semua sakit. Tapi rasa sakit itu insya Allah mudah-mudahan hilang. Karena Olga bisa ketemu sama Alif. Ya, Alif sekarang anterin ke Olga ke rumah Alif ya. Yuk. Izin dulu, izin. Mas, saya bawa dulu sebentar, nanti saya balikin lagi. Ya, kalau saya bawa ke rumah saya juga ngapain sumpuk-sumpuk. Ya udah, yuk, Alif. Ada apa? Kok rame-rame?
Apa tepuk tangan? Apa tepuk tangan? Apa tepuk tangan? Enak banget. Ini tempat mama kamu kerja. Iya. Hah? Mama? Rumah lu gede juga ya. Kerja. Ada apa-apa, Bu? Gimana nggak mau rame orang ada Olga? Ih, si ibu baru artis. Bu, ini rumah siapa, Bu? Ini saya kerja Kerja di sini. Kerja apa, Bu? buat benang nyuci gosok. Nyuci gosok, terus Nah, buang benang. Udah nunggu, nggak enak. Teman baikku, kau membuatku senang, membuat ceria. Kenalan dong sama Kak Olga. Siapa namanya? Andri. Oh, kalau bosnya mana? Halo, salam kenal, maaf Olga. Ini boleh? Oh, salam kenal. Oh, udah berapa lama kerja di sini? udah 2 tahun dulu saya kerja. Udah, ibu mana kerjaannya? Kerjanya ini, sini. Kerjanya kayak gimana, Bu? Coba saya bentar. Mau buang-buang benang. Jadi ada benang-benang berlebihan gitu, buang-buang benang gitu. Dapat berapa, Bu, kalau boleh tahu? Ya, saya mah kerjanya namanya nyambi ya. Ada 40, kadang 50. Nah, Ya, main aja buat hari-hari, nambah-nambah jajan anak sekolah gitu. Ini juga ditambah sama Alif, berhenti kerjanya pengen satu orang tua. suami ibu kemana? Udah pisah, udah lama, udah dari ini setahun 4 bulan. Udah bisa ditinggal, Iya. apa cerai, Ya, dia udah menikah lagi, udah pergi lah. nggak baik lagi kemana? Ditinggal gitu aja, Bu. Enak banget, Bu, cuma nitipin anak doang 2, terus dia pergi ninggalin. Ya, gitu lah. Ya, makanya saya kalau nggak begini bagaimana ntar buat makan, ini sekolah kan. Mana kemarin kejadian kebakaran. Rumah di mana? Ini sana. Jangan lupa dia. Kenapa malu? Jelek. Nggak apa-apa, Bu. Karena aku pengen tahu. Rumah jelek kenapa emangnya? Jelek kakak. Habis terkena kebakaran, ibu belum bisa ngebangun. Rumahnya habis kebakaran, ibu belum bisa bangun. Mau bermain, tapi jelek rumahnya. Nggak apa-apa, Bu. Malu kok. Enggak malu, enggak malu. Ini jelek. Saya mah senang, Bu, datang-datangin rumah orang. Makasih Olga. Amin ya Allah, masih di. Semoga sehat selalu. Sini dia mah kalau nggak Umurnya. kenapa kamu? Sini, sini. Nih, kenapa kamu Kenapa dia ditanya sama kata Olga ditanya? sedih dia lihat mamanya nangis? Boleh nggak kalau ke rumahnya? Ini rumah gue boleh nggak? Olga mau ke rumah gue boleh nggak? Boleh. Boleh mau ke rumah gue ya? Iya. Boleh. Rumahnya jelek ya. Yuk, ke rumah yuk. Ke rumah gue.
Pak, saya pulang dulu ya Pak ya. Ini duit gajiannya. Terima kasih ya Pak ya. Saya mah namanya nyambi ya, dia suka ngaji tanpa nyuci dulu. Ini berarti 4 hari. 4 hari. Jadi sehari nggak? Ya itu ngosina, itu sering. Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Pokoknya sukses ya Pak. Ya, amin. Amin. Ya Allah. Makasih ya, makasih ya Pak. Pemirsa catatan Olga, Ibu berarti selesai cuma bisa mendapatkan 1.000. Jadi 30.000 ini buat ngebiayain beli beras, buat jajan sekolah, sarapan, terus Buat nanti bayaran. buat bayaran. Makanya sebenarnya nggak cukup, cuman bagaimana lagi? Kasian nggak buat mama? Kerja gosok, nyuci. Hah? Hah? Cuma dapat uang 30.000 buat biaya kamu sekolah, jajan. Hah? Sekarang ke Olga ke rumah ya, boleh ya? Ini iya. Ia adalah Ibu Mus, seorang perempuan parubaya yang harus memulai kehidupannya dari titik nol. Semua harta benda yang ia miliki ludes terbakar api. Yang tersisa hanyalah kedua anaknya yang menjadi penyemangat hidup Ibu Mus untuk terus berjuang. Dan saat ini, untuk menyambung hidup, ia bekerja di konveksi yang penghasilannya hanya Rp30.000 per minggu. Jangankan untuk membangun rumah, untuk makan sehari-hari saja tidak cukup. Karena itulah, sampai saat ini ia masih tinggal di sebuah tenda yang tak layak untuk ditempati. Dan yang lebih ironis lagi, tenda Ibu Mus berada di antara rumah-rumah lain yang sedang dibangun kembali.